syukur 169 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Oleh sebab itu marilah kita beribadah. Ibadah pekabaran Injil 169 tahun di tanah Papua hanya diperalaskan di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terimalah salam kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mohon ampun atas salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kita dan kehilangan, sehingga dosa itu menjadi penghalang untuk kami datang kepada Engkau. Untuk Bapa di saat ini kami mohon kiranya lewat ibadah syukur ulang tahun Injil masuk di dalam yang ke-169 tahun. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami mohon ampun setiap salah dan dosa. Kami layak sebagai anak. Bapa di sorga, inilah doa kami. Doa pengampunan kami.
segala akan dunia, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang setia.
Dengarkanlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 30 sampai dengan 40. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, mempersilakan hukum Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan datang dalam pembacaan kebenaran penuh sebelumnya daripada kita bersatu di dalam meminta tuntunan kuasa Roh memampukan kita menolong kita dalam pembacaan sampai kepada pembukaan firman Tuhan sabda. Mari kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur dinaikkan kepada Bapa di dalam Bapa yang adalah Tuhan yang hidup dan telah memberikan firman menjadi lampu bagi diri kami dan kami. Maka di dalam surga saat pada pagi hari ini kami selaku persekutuan jemaat kami datang beribadah, mengucap syukur, menaikkan syukur di hadapan Bapa atas ulang tahun perkembangan Injil anak Papua yang ke-169 tahun. Bapa dalam surga kami selaku jemaat telah beribadah, menaikkan syukur, memuji, memuliakan akan kebesaran nama. Maka di pagi hari ini kita satu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman. Maka di pagi hari ini Bapa, kuasailah seluruh hidup dan kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kami sekalian selaku jemaat di dalam membaca serta merenungkan dan mampukanlah kami sekalian lebih khusus bagi Allah yang akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami sekalian di saat pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih. Beratilah hamba-Mu dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Berikanlah hamba-Mu ini dengan hikmat, pengetahuan, serta pemahaman tentang kebenaran firman, agar hamba-Mu ini dapat menyampaikan kebenaran firman bagi kami sekalian jemaat-Mu, bukan melalui kekuatan dan kemampuan serta kehebatan hamba-Mu ini, tetapi semata-mata menurut kuasa dan kehendak Tuhan yang terjadi bagi hamba-Mu di pagi hari ini. Maka di dalam surga berfirmanlah bagi kami, sebab kami sekalian jemaat sudah bersedia diri untuk membaca, membuka dan merenungkan akan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membacakan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, dengan terima kasih atas nama majelis sebagai anggota jemaat dan persilakan sama Gloria menuju Tuhan yang ketiga dan saudara silakan. Oh,
sampai di mana umur perkembangan iman kita dengan umur pekabaran Injil di tanah Papua yang di hari ini genap 169 tahun. Kalau melihat umur pekabaran Injil di tanah Papua 169 tahun merupakan umur yang sudah sangat lanjut usianya. Yang merupakan pembawaan pola berpikir yang sudah tidak lagi berada di dalam kehidupan yang selalu mengecewakan akan hati sesama maupun juga mengecewakan hati Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini merupakan hari yang penuh bahagia sukacita dalam perayaan pekabaran Injil di tanah Papua. Semua selaku gereja Kristen Injil di tanah Papua telah mengambil bagian dalam perayaan, menyatakan syukur dan terima kasih di hadapan Tuhan. Yang perlu untuk kita dapat memahami dan mengerti kembali sesuai dengan apa yang tadi saya tanyakan. Apakah kita telah mendapati diberikan dalam melibatkan sebagai umat-umat Tuhan yang diberdayakan dari gereja kepada kita sekalian? Pasti ada yang mengatakan belum dan pasti ada yang mengatakan sudah. Kalau belum, di manakah kita selama ini ada di dalam gereja? Kalau sudah, apa tanggung jawab kita sepenuhnya dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan saya dan jemaat sekalian? Satu tujuan pemberdayaan yang harus kita lakukan adalah memampukan dan mendirikan kita selaku masyarakat atau umat Tuhan, terutama dari kemiskinan. Miskin ini secara rohani dan jasmani yang telah selama ini kita ada dalam keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan. Apakah ini benar ada di dalam hidup kita selama ini? Kalau kita mengatakan ya, selama ini saya masih ada di dalam kemiskinan secara rohani dan jasmani, saya masih ada dalam keterbelakangan, kesenjangan, ketidakberdayaan, berarti hidup manusia hanya sekedar menjalani hidup tanpa memiliki dan mengandalkan pikiran bahkan hikmat yang Tuhan kasih, dan menyadari bahwa dia adalah sebagai manusia yang diciptakan sangat sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Maka terlihat pula kehidupannya telah terjerumus masuk ada bersama-sama dengan dunia yang membawa dia berada dalam kemiskinan secara jasmani dan rohani. Hidup yang telah diperbudak oleh dunia yang adalah pekerjaan-pekerjaan iblis. Hidup yang tidak membawa perkembangan dan perubahan hidup. Kalau sudah miskin secara jasmani, jangan lagi miskin secara rohani. Kalau memiliki kekayaan dalam rohani, maka semuanya akan Allah lengkapi dalam kehidupan kita. Karena kita telah datang dan mencari akan kerajaannya, maka semuanya akan dia tambahkan dalam kehidupan saya dan jemaat. Dan tidak lagi kita akan berada dalam keterbelakangan, karena Tuhan akan meningkatkan dan menyediakan dalam memberikan semua kebutuhan hidup yang saya dan jemaat butuhkan, dengan tidak lagi mengalami kesenjangan dan ketidakberdayaan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menyatakan syukur dan terima kasih di hadapan Allah, di mana Paulus yang adalah Rasul Kristus atas kepercayaan Tuhan, ia bersama-sama dengan Timotius saudaranya, teman sekerjanya, yang telah menyatakan dan mendorong jemaat untuk tetap mereka percaya kepada Kristus sebagaimana mereka ada
Paulus kehidupan yang sangat jahat dalam keterbelakangan, yang tidak lagi hidup percaya kepada Tuhan tetapi hidup selalu diperintahkan untuk membantai anak-anak Tuhan. Berarti dia masih ada dalam keterbelakangan, dan kehidupan dia yang sudah tidak berdaya, kehidupan dia yang masih ada dalam kemiskinan karena dunia yang telah memperalatkannya, dunia yang telah memperbudakannya, dunia yang telah memakai dia. Tetapi Tuhan punya cara dan memakai Paulus, karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhanlah Allah. Umat yang Paulus telah tindas adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang pantas layak untuk dipuji, disembah dan dilayani, dan tidak ada Allah lain. Hanya Dialah Allah di atas segala Allah. Kehidupan Paulus dilihat kembali, kita tarik dalam latar belakang kehidupan bangsa Papua. Sebelum Injil masuk 1855, kehidupan manusia antara suku dengan suku, marga dengan marga, adik dan kakak, yang selalu akan bertikai dan ada dalam permusuhan, dalam keterbelakangan. Hidup yang belum mengenal tentang terang, baik mengalami terang secara jasmani maupun juga terang secara rohani. Orang Papua masih ada di dalam kegelapan. Orang Papua belum ada yang diselamatkan. Orang Papua masih berada dalam perang Honge. Orang Papua, kehidupan orang Papua yang sangat minim, tetapi bersyukur di hadapan Tuhan atas pengutusan Allah kepada Otto dan Gesler. Mereka bukan hanya datang atas kehendak dan kemauan mereka, tetapi mereka telah dibina dalam latar belakang kehidupan Otto dan Gesler, kehidupan keluarga yang hidup selalu mengandalkan Tuhan, dan kehidupan mereka yang selalu ada di dalam suatu pergumulan dengan Allah, dengan menyadari bahwa pekerjaan Tuhan harus sampai ke seluruh dunia. Penginjilan ini mereka lakukan suatu perjalanan yang cukup sangat jauh mereka menempuh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Otto dan Gesler telah menyatakan Injil kepada tanah Papua 1855 pada tanggal 5 Februari. Di hari ini kita bersama-sama bersyukur. Kembali lagi menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah dalam perayaan ini hanya cuma sebagai suatu perayaan senang-senang saja, suatu perayaan dalam kebersamaan, happy-happy, atau hanya suatu kebetulan untuk kita mengambil bagian di dalam persekutuan dengan Dia? Dapat kita renungkan dan kembali kita mengukur setiap kepribadian kita sebagai pengikut Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus bukan hanya mendengar tentang iman pada Kolose, tetapi juga pada iman kita sekarang ini, sehingga ia mau menyatakan bahwa karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Kalau sudah mengukur iman saya sampai di mana, berarti dia bangga dan dapat menerima surat Paulus yang menyatakan suatu kebanggaannya dalam mendengarkan iman kita. Karena iman itulah yang dapat membawa kita di dalam merasakan berbagai macam perubahan hidup kita, baik secara kepribadian dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam kampung, dan dalam jemaat ini. Atas Injil yang telah kita terima, bukan suatu buku bacaan dan dongeng yang selalu kita baca dan renungkan, tetapi yang memiliki suatu kuasa yang
memberikan kita terang. Injil yang dapat menyelamatkan kehidupan saya dan jemaat, dan tidak ada seorang pun dapat menyelamatkan saya dan jemaat. Injil yang telah kita terima dalam kehidupan kita, dia bukan hanya sekedar masuk dan tinggal, tetapi dia berbuah. Kalau sebagai orang tua yang telah hidup di dalam Tuhan dan tekun selalu mencari akan wajah Tuhan, maka buah itu akan turun sampai pada anak-anak cucunya ada di dalam perubahan hidup. Dia berbuah dan berkembang di dalam kehidupan keluarga dan juga di lingkungan di mana kita berada. Karena Paulus juga menyatakan kepada jemaat di Kolose dan juga kepada kita, yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Sudahkah kita mengenal kasih Allah? Kasih-Nya yang begitu besar sehingga Ia telah menyatakan dan dengan memberikan pengorbanan putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kehidupan saya dan jemaat. Berarti Dia peduli, Dia mengerti, dan Dia tidak menginginkan kehidupan saya dan jemaat ada di dalam kebinasaan, dihanguskan oleh api neraka. Tetapi kita harus ada bersama-sama dengan Dia, putranya Yesus Kristus yang telah menyediakan tempat bagi saya dan jemaat di dalam kerajaan-Nya. Hidup dalam kerajaan bukan lagi nanti kita berpikir untuk kelak, tetapi saat sekarang inilah yang harus kita miliki kerajaan sesuai dengan kutipan doa Bapa kami sekali lagi dan selalu yang saya sampaikan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Kerajaan itu dia akan datang ada dalam bumi ini ketika setiap manusia itu mau meresponi Injil yang membawa dia hidup di dalam kerajaan. Kerajaan yang kita miliki hidup ada dalam ketenangan, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, keharmonisan, kesejahteraan. Hidup dengan dasar penuh pengertian dan tidak ada pertikaian, permusuhan dan pertengkaran, serta memukul dada bahwa dialah adalah orang yang jago dan hebat. Hidup di dalam kerajaan punya Tuhan, di hadapan Allah tidak ada perbedaan, semuanya adalah sama. Tidak ada perbedaan kulit, rambut, suku, dan lain sebagainya. Kita ini ada dalam kerajaan punya Allah saat sekarang ini. Ada amin? Inilah saatnya kita hidup di dalam kerajaan punya Allah, di mana kita tidak ada perbedaan dengan beberapa suku yang ada di saat perayaan Injil masuk di tanah Papua yang genap 169 tahun. Kita berbaur dengan saling mengenal dalam menyatakan kasih Kristus kepada sesama. Bagi yang telah memiliki pertumbuhan iman yang kokoh dalam memberikan kekuatan, mendoakan, menolong sesama, dengan percaya bahwa Tuhanlah yang dapat membuka jalan dan memberikan kelegaan serta menyatakan jawabannya itu indah tepat pada waktunya di dalam kehidupan saya dan jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka hidup di dalam kerajaan punya Tuhan janganlah kita jenuh-jenuh dan terputus dalam suatu hubungan relasi dengan Allah dalam menyatakan atau menaikkan doa di hadapan Dia. Karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Doa itu adalah nafas kehidupan. Jadi kalau sudah malas berdoa, ada saja kekurangan dalam kehidupan kita, ketidakpuasan dan lain sebagainya yang selalu kita rasakan. Dan jangan selaku orang Kristen berpikir bahwa tidak perlu lagi berdoa, apalagi ketika masuk di dalam doa syafaat, rasanya itu lama, jenuh untuk ada di dalam doa syafaat, dalam uraian-uraian pokok doa yang disampaikan di hadapan Tuhan. Bahkan di antara kita ada yang sampai mengantuk, rasa capek, jenuh, tidak mau untuk ada di dalam suatu komunikasi bersama-sama dengan Tuhan. Dapatkah kita akan merasakan apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan? Sedangkan Dia mengatakan, mintalah, maka kamu akan diberikan. Kalau tidak tahu meminta, bagaimana akan kita dapat yang berasal dari Tuhan? Jangan hanya bersandar kepada manusia, karena semuanya itu adalah sia-sia. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka tidak ada yang tidak
yang mustahil. Semuanya Tuhan akan singkapkan dan sediakan dalam kehidupan saya dan jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup selalu mengandalkan Tuhan, maka kita akan dilayakkan di hadapan Dia. Ketika Tuhan melayakkan kita di hadapannya, betapa bangganya hidup kita, karena Dia akan mengatakan kita sebagai anak-anaknya, bukan anak-anak gampangan. Kalau anak-anak gampangan itu anak-anak yang suka memberontak, anak-anak yang pemalas beribadah. Kalau sudah pemalas beribadah dari masa-masa kecil, dalam masa-masa pertumbuhan, akan terbawa-bawa sampai dalam kedewasaan. Menjadi suatu pertanyaan bagi kita, dapatkah anak-anak ini akan menjadi tulang punggung dalam jemaat, dalam kampung, dan dapat membangun akan negerinya sendiri? Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Mintalah hikmat di hadapan Tuhan. Jangan kita bekerja dengan kekuatan dan kehebatan kegagahan kita semata, sehingga kita mengabaikan anak-anak kita dengan arus dunia yang telah memberikan tawaran-tawaran yang begitu nikmat, yang akan memfatalkan masa depan mereka. Hidup yang ada di dalam penderitaan. Maka jangan orang Papua berpikir dan mengimpikan tentang kesejahteraan. Karena hidup orang Papua sendiri, kita saja tidak mau meresponi firman. Kita lihat kembali lagi dalam kehidupan bangsa Israel. Allah sudah memilih bangsa Israel lewat nenek moyang mereka. Dengan perjanjian Allah akan membawa mereka untuk masuk tanah perjanjian. Tetapi kenapa mereka harus berjalan begitu cukup jauh selama 40 tahun lamanya? Padahal dari Mesir lewat Filistin begitu dekat untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi kenapa sampai mereka harus jalan sampai cukup jauh? Masuk tanah perjanjian yang Allah sediakan bagi bangsa Israel itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Kehidupan bangsa Israel yang tidak lagi diperbudak, hidup dalam kesusahan dan penderitaan dengan tanah yang begitu subur. Kembali kepada bangsa Papua, bangsa yang sangat subur, penuh dengan berbagai macam kekayaan. Tapi terkadang orang Papua hanya cuma mementingkan kepentingan pribadi saja, tidak melihat keberadaan saudara-saudara yang ada di sekelilingnya. Terkadang orang Papua saling baku tipu satu dengan yang lain. Terkadang orang Papua mengabaikan Injil karena berpikir bahwa tanahnya berlimpah, kaya. Mencari Tuhan diukur-ukur. Kalau hati suka baru masuk cari Tuhan. Kalau hati tidak suka, pemalas untuk cari Tuhan. Bahkan kemarin dalam beberapa minggu yang lalu, ketika tiba-tiba saya masuk dalam jemaat, karena mungkin satu minggu saya ada keluar, jemaat tahu bahwa pendeta ada keluar. Ketika saya masuk tiba-tiba dalam jemaat, gereja kosong. Apakah ini jemaat hanya cuma takut pendeta, ataukah jemaat takut Tuhan? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup selalu mencari Tuhan akan kita melihat suatu kemuliaan yang Dia nyatakan dan berikan dalam kehidupan saya dan jemaat, di mana di dalamnya kita akan dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaan yang Dia akan berikan dalam kehidupan saya dan jemaat. Ketika hidup kita ini selalu taat dan mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam kesetiaan, ketekunan dan kesabaran, tetap ada dalam persekutuan dengan Dia, dengan tanpa mengukur menurut pola berpikir kita, tetapi biarlah menurut pikirannya Tuhan. Kalau itu sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mau mengandalkan Tuhan dan selalu mau berjalan, biar saja menurut kehendak Tuhan. Semuanya indah tepat pada waktunya. Baik yang Tuhan buat di dalam kehidupan saya dan jemaat. Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan berarti dia selalu tahu cara menyatakan syukur dan terima kasihnya di hadapan Tuhan. Bukan hanya lewat bibir mulutnya yang menyatakan, saya sudah menyatakan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah
lebih banyak terlihat ketika mendapati dari hasil pendapatan setiap pribadi dalam usaha dan pekerjaan masing-masing tidak pernah mengangkat 1/10 yang menyatakan syukur dan terima kasih di hadapan Tuhan. Paling susah untuk mau menopang akan pekerjaan Tuhan, untuk memberi dalam persembahan. Allah kita bukan Allah yang miskin, tetapi Allah kita adalah Allah yang kaya. Tetapi Dia mengizinkan kita mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini untuk kita mau melakukan setiap pekerjaan yang Dia percayakan untuk demi kemuliaan nama Tuhan, dalam mengagungkan dan menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Tidak seperti Allah-Allah kecil penguasa dunia yang telah dunia berikan dalam hidup kita. Itu semuanya adalah sia-sia. Tapi yang Allah berikan itu melimpah. Maka kerjakanlah dan nyatakanlah syukur dan terima kasih kita di hadapan Tuhan dengan sungguh. Dan jangan kita mencuri punya Tuhan. Kalau kita mencuri punya Tuhan, berarti kita akan mendapati hukuman. Allah mengenal, Allah tahu kehidupan saya dan jemaat. Bagaimana cara Dia menyatakan syukur? Syukur itu juga bukan sekedar hanya lewat puji-pujian bibir mulut yang Dia nyanyikan, tetapi lewat sikap, tindakan, kelakuan, karakter, kehidupan Dia yang benar-benar Dia mau menyatakan suatu pujian dengan ungkapan syukur dan terima kasih di hadapan Allah kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyatakan syukur dengan sukacita di hari ini yang kita telah ada bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan Allah Bapa kita, yang dimana Dia telah melayakkan kita sekalian untuk dapat ada dalam bagian kerajaan-Nya, hidup yang telah dikuduskan, hidup yang telah dibaharui, hidup yang telah dipulihkan. Siapa yang mau menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Dia, maka kehidupan kita ini akan dilepaskan dari setiap kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa kegelapan ini adalah merupakan dosa-dosa keturunan yang selalu terikat di dalam kehidupan kita, yang menjadi tembak yang memisahkan kita selalu, menjadi penghambat untuk dapat berjumpa dengan Allah kita. Bagi siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya dengan Tuhan di hadapan Tuhan, berarti Allah membuka tangan dan menerima, menyambut dia untuk dibaharui dan diselamatkan. Tetapi kalau siapa yang hanya cuma datang sebagai simbol dan formalitas dalam persekutuan dengan Tuhan, kehidupannya tidak akan dilepaskan karena dia tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hatinya itu masih ada dalam kejahatan, kehidupannya itu masih ada dalam kegelapan, yang dimana di dalamnya ada dosa keturunan, ada dosa keinginan kepribadian, dosa terpengaruh dari lingkungan, bahkan dosa-dosa yang dunia telah berikan. Sebagaimana dia hidup telah menyerupai dengan dunia, kehidupannya sulit untuk ada di dalam jalan kebenaran dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Tetapi ketika membuka hati, mengatakan Tuhan, baharui saya, pulihkan saya, ubah hidup saya. Setiap hari harus kita berdoa, minta pengampunan di hadapan Allah. Dalam pengakuan kita dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura. Kita bisa baku saling tipu sesama manusia, tetapi Allah kita tidak bisa kita tipu Dia. Karena Dia Allah yang berkuasa, Allah yang dapat mengenal saya dan jemaat berdasarkan Dia sendiri yang menciptakan saya dan jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang telah terlepas dari kegelapan, betapa bangga dengan resmi Dia menyatakan telah ditebus, Dia telah diselamatkan, Dia telah diberikan pengampunan, Dia telah dilayakkan untuk mendapati janji dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap bagi mereka yang telah datang dan mencari Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberian persembahan syukur.
puna on malah problem lani. Pama de lego ko samam mam fedeng. Amo singgili maya mogam sompe gine osnavi. Am sompe gine nono daya nusu bos mame. Nusu bos mame ve numo. Amusu bos nave kiem kai. Ame bos navi. O ma de lego ini ke imam amaya am sompe gen. Ima de lego on sak masen. Haleluya.
hari ini katong datang, katong bawa katong persembahan ke Tete Manis. Biarlah Tete Manis terima akan dan berkati akan supaya diberkat pada katong semua. Amin. Amin.
Terima kasih Tuhan, Allah mengizinkan kami mengalami hidup di tengah bumi ini. Engkau tidak membiarkan kami melangkah tanpa ada tanggung jawab yang Kau berikan. Kau telah memperdayakan kami dalam melibatkan kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Maka jadilah kami menjadi umat-umat Tuhan yang selalu juga bertanggung jawab dalam mengerjakan apa yang Engkau Allah percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami ketika kami tidak mampu dan tidak sanggup untuk menjalankannya. Biarlah atas petunjuk Tuhan dan hikmat Tuhan, kemampuan dan kesanggupan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami yang selalu berjalan dan mengandalkan Engkau Allah, maka hidup kami tidak lagi berada dalam kemiskinan, hidup kami tidak berada dalam keterbelakangan, kesenjangan, bahkan juga kehidupan kami yang tidak lagi berada di dalam keterbelakangan. Tetapi kehidupan kami Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan membawa hidup kami ke dalam suatu perubahan. Bapa, atas Injil yang telah kami dengar ini, Tuhan tolong kami, biarlah kami selalu mau meresponi dan menerima akan Injil di dalam kehidupan kepribadian, kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Maka atas iman dan kepercayaan kami dan kasih yang sepenuhnya kami mempertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami mau menyampaikan akan pergumulan kehidupan kepribadian kami, kehidupan keluarga kami secara diam-diam di hadapan Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau adalah sebagai sumber jawaban yang pasti, dan janji Tuhan tidak pernah berubah, selalu dahulu, sekarang dan akan datang, selalu ya dan amin yang dapat kami rasakan atas pemberian tangan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Tuhan memberkati kami sekalian yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, bahkan juga selaku umat-umat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam persekutuan dengan Engkau Allah. Tuhan, mampukan kami, berikanlah kami untuk selalu mencarikan wajah-Mu selama wajah-Mu masih bisa menjadi kami. Baik kami sebagai pendeta, senatua, semas yang dalam majelis jemaat, badan pengurus intra, bahkan juga pemain musik, singer, pengatur sound system, Tuhan memberkati kami sekalian. Bahkan juga yang telah memuji Engkau lewat puji-pujian, Tuhan menjamahkan setiap kita suara mereka, sehingga tetap mereka memuji Engkau dan menyembah Engkau seperti malaikat surgawi yang memuji dan menyembah Engkau Allah. Tuhan, Engkau memberkati pejabat kampung baik Ketes yang adalah sebagai hamba Tuhan dengan pekerjaannya yang ganda, dan berikan dia hikmat dan kesanggupan, kemampuan dia dalam bekerja bersama-sama dengan sekretaris, bendahara dan seluruh aparat kampung. Berikanlah mereka untuk peduli dalam membangun akan kampung ini dan bertanggung jawab dalam mengerjakan dan melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan telah percayakan mereka dalam pemerintahan yang adalah punya Engkau Allah. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Siamas Michael Gordon, Bapak Ibu dalam kami kasih-Mu, yang tinggal beberapa hari lagi kami akan masuk dalam pemulihan umum. Kami minta Tuhan Engkau buka jalan, Engkau sendiri yang mempersiapkan akan hamba-Mu ini. Kalau Tuhan Engkau yang memberikan kepercayaan kepada hamba-Mu ini, dan atas izin Tuhan, biarlah Tuhan dapat menjamah akan setiap hati masyarakat pada dapil wilayah pemilihannya, sebagaimana setiap kampung-kampung yang telah menyatakan sikap untuk mendukung atau mendorong dan memberikan kepercayaan kepada hamba-Mu ini untuk masuk pada kursi yang Tuhan telah sediakan DPR Kabupaten Sorong. Maka biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik atas campur tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan akan hamba-Mu ini, Engkau yang menentukan akan hamba-Mu ini, Engkau yang menuntun, menyelamatkan akan hamba-Mu ini. Ketika ada setiap musuh-musuh yang ingin menjelekkan dan menjatuhkan akan hamba-Mu ini, Engkau Allah yang ada di depannya, dan Engkau Allah Tuhan yang selalu akan memimpin dan menuntun, bahkan juga menyelamatkan akan hamba-Mu ini, karena Engkau yang melawan akan setiap musuh-musuhnya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Tuhan, berjamah akan setiap hati-hati kami Tuhan, sehingga ketika kami masuk dalam pemulihan umum, kami tidak dipengaruhi, tetapi kami masuk dalam pemulihan umum, memulih dengan hati atas petunjuk Tuhan, dan dalam suasana pada kampung Baik Kete ini, semuanya dapat berjalan dengan aman, nyaman, tenang, dengan tanpa ada perebutan satu dengan yang lain, tetapi tetap ada dalam kesatuan hati, satu iman, dan melakukan apa perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami ucap syukur kepada Engkau
yang hidup. Bahkan juga bagi hamba-Mu yang mempersiapkan diri untuk masuk pada DPR Kopsus Bapak Yopi Mobilala. Tuhan memberkati akan hamba-Mu, Tuhan berikan dia hikmat dan kesanggupan, kemampuan. Kalau Engkau Allah yang mengizinkannya, maka tidak ada yang tidak mustahil. Tangan Tuhan yang akan bekerja dan mengangkat dan memilihkan berkas-berkasnya. Ketika ia masukkan akan berkas-berkasnya kepada panitia pemilihan DPR Kopsus dan pada panitia, Tuhan sendiri yang akan menjamahkan hati dan pandangan, pikiran, pendengaran mereka, sehingga mereka tidak memihak, tetapi mereka dapat melihat suara dan mendengar akan suara Tuhan dan melihat atas petunjuk-petunjuk Tuhan yang Kau berikan kepada mereka, di mana Engkau Allah yang mengizinkan hamba-Mu ini untuk masuk pada DPR Kopsus. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Bapa, kami sebagai masyarakat yang adalah jemaat pada kampung BNKT, jemaat DKI Ciawi, Tuhan tolong kami, berikanlah perubahan hidup bagi kami, angkat kami dari setiap lumpur kemiskinan, berikanlah kami untuk dapat memiliki kekayaan yang berasal dari Engkau Tuhan, surgawi yang dapat Kau berikan untuk kami nikmati, di mana kami selalu akan mencari akan wajah-Mu selama wajah-Mu masih bisa untuk ditemui. Maka semuanya akan Kau tambahkan dalam kehidupan kami. Kami klaim akan jadi Tuhan, sehingga kami tetap mau memuji dan menyembah Engkau Allah, bersaksi tentang nama-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah di atas segala Allah, tidak ada Allah lain, hanya Tuhanlah Allah melalui Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus yang kami sembah dan kami agungkan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup atas berkat-berkat yang telah Tuhan Engkau curahkan dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan yang telah merasakan berkat Tuhan selama perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah bumi ini. Bapa, kami tidak punya sesuatu yang begitu indah dan bagus, tetapi inilah tubuh jiwa roh kami. Kami mempersembahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan, dan berikanlah kami untuk setia bekerja dan melayani Engkau Allah, bahkan di mana saja kami berada dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Bapa, setiap persembahan-persembahan yang telah umat-umat-Mu ini berikan dalam menopang akan pekerjaan Tuhan, Bapa, Engkau memberkati mereka. Bukalah kanting-kanting berani-Mu dan kiranya berkat-Mu mengalir seperti air sungai mengalir tanpa henti-hentinya. Bahkan persembahan secara teknik, Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan mereka. Bahkan umat-umat Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Terima kasih.
senantiasa memberkati kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.